Dipancarluaskan dari lantai dasar Sentral Bisnis Jakarta Islamic Center, Radio JC mengudara. Alhamdulillah Mitra JC, kita ketemu lagi di hari Rabu, tepatnya 25 Agustus 2021. Dan alhamdulillah pada siang hari ini Dara nggak sendiri, ada Umi Anik yang akan menemani Dara sharing hari ini. Dan tentunya Mitra JC, Dara doakan semoga sehat selalu dan selalu diberikan kemudahan dan kelancaran dalam setiap aktivitasnya ya, dan tentunya diberkahi ya. Amin. Oke, Mitra JC, hari ini kita akan bahas tentang stres dan juga kesehatan, bagaimana korelasinya, dan tentunya Mitra JC Dara ajak untuk bergabung ya bersama Dara. Silakan langsung ketik aja di kolom komentar pertanyaannya ataupun mau memberikan tanggapan, boleh langsung di kolom komentar, dan jangan lupa share siaran kami ini ya. Dan sebelum kita lanjut ke pembahasan, tentunya Dara mau menyapa Umi Anik terlebih dahulu. Assalamualaikum Umi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Dara sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Umi sehat? Alhamdulillah sehat, tidak stres Mbak. Masya Allah, karena pembahasan kita stres ya. Dan tentunya kita juga nggak boleh stres ya. Betul. Dan juga Mitra JC juga nggak boleh stres. Gimana caranya? Tentunya saksikan terus tayangan ini ya. Yes. Oke, berbicara tentang stres nih Mi. Sebenarnya stres tuh apa sih, yang kayak gimana sih? Karena kan kalau misalkan Dara lihat ya di lapangan itu, kalau misalkan ada orang yang tidak memakai baju, dalam arti kata memiliki sesuatu yang berbeda dengan kita ya, itu Dara suka tanya itu kenapa, atau misalkan pakai baju ya, cuman ketika diajak ngobrol nggak nyambung gitu ya. Itu kenapa? Biasa itu atau tersenyum sendiri ya. Nah itu juga biasa itu orang stres. Nah sebenarnya orang yang disebut dengan stres ini tuh yang kayak gimana Mi? Baik Mbak Dara, terima kasih. Stres ini Mbak Dara seringkali terjadi pada setiap manusia. Jadi setiap manusia selalu saja mengalami stres ini. Misalnya kita dalam keadaan kemacetan atau kita dalam keadaan mendampingin anak belajar pun, ini bisa menyebabkan stres. Artinya ketika jiwa kita tertekan terhadap keadaan yang ada di lingkungan kita, itu sejatinya secara sadar atau tidak kita sedang mengalami stres. Tetapi ataukah itu tingkat rendah, tingkat ringan, itu mungkin sesuai dengan kondisi masing-masing. Artinya setiap manusia itu pasti mengalami stres. Kemacetan bisa memicu, atau mungkin bisa anak-anak yang tidak mengikuti peraturan orang tua, atau justru mungkin dengan pasangan ya bisa memicu stres. Nah, stres ini juga dimana kita ini merasa bahwa peristiwa-peristiwa yang ada di dalam lingkungan kita ini mengancam diri kita. Nah, maka kita cara meresponnya itu biasanya itu melibatkan emosional, kognitif, dan perilaku kita. Ini saling terlibat. Maka kalau kita mengikuti para pakar itu menyebutkan, misal dari Paul sendiri menyebutkan bahwa stres ini karena dipicu adanya tuntutan yang berlebihan terhadap diri kita. Nah, mungkin ekspektasi yang terlalu tinggi dengan kenyataan yang ada itu tidak seimbang. Ya, itulah yang menyebabkan stres pada diri kita. Dan itu sering terjadi kan pada diri kita ya Mbak ya. Dan kita tidak menyadari bahwa stres itu ternyata dapat memicu beberapa penyakit yang ada pada diri kita, menyebabkan. Dari stres itu justru menimbulkan penyakit ya Mbak? Yes, benar, itu menyebabkan penyakit dari tubuh kita sendiri. Nah, kenapa kok bisa disebutkan seperti itu Mbak Dara? Ternyata memang ada penelitian yang memang menyebutkan bahwa memang ada korelasinya, seperti yang Mbak Dara ucapkan di depan, bahwa ada korelasi antara stres dengan penyakit fisik. Dan ini diujikan pada tikus-tikus Mbak Dara. Jadi tikus ini disuntikkan penyakit yang menyebabkan kanker.
Ada satu disuntikkan dan satu pula disuntikkan dengan dosis yang sama. Ternyata ketika satu tikus ini diberikan sengatan listrik, kejutan listrik, maka tingkat tumor ini semakin membesar. Nah, disinilah bisa diambil diambil kesimpulan sementara bahwa memang kejutan atau stres, tekanan yang ada pada diri itu akan menyebabkan beberapa penyakit fisik. Nah, ini kalau dilihat dari penelitian berupa tikus ya, hewan. Tetapi juga pernah diujikan kepada mahasiswa kedokteran. Jadi mahasiswa kedokteran itu melakukan menguji tingkat kebenaran pernyataan ini. Nah, diujikan. Mahasiswa kedokteran ini diambil selama 8 minggu ini diambil air liurnya. Satu minggu diambil 3 kali air liurnya ini, Mbak. Air liur ini kan mengandung antibodi. Nah, ini luar biasa. Ternyata dari air liur saja antibodi kita itu sudah ada sebenarnya. Cuman memang dibutuhkan vaksin juga ya, Mbak Dara ya. Tetap kita harus mengikutin prokes ya yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Sebenarnya Allah sudah memberikan kepada diri kita air liur itu sebagai antibodi kita. Jadi setiap apa yang Allah ciptakan terhadap tubuh kita itu sebenarnya ada fungsinya ya. Ada fungsinya masing-masing. Air liur yang termasuk air kita liur. Katakan itu jijik ya, ternyata itu adalah antibodi pada tubuh kita. Makanya nggak heran kalau dulu orang tua saya itu kalau luka coba kasih air liur gitu. Ya enggak? Kasih air liur. Ya. Kita nggak ngerti. Nah, kita ngikutin saja kan dulu waktu apa yang dikatakan emak-emak dulu ya. Zaman dulu gitu ya. Ternyata teori semakin berkembang, ilmuwan semakin berkembang menyatakan bahwa air liur itu mengandung antibodi ya. Maka kita harus ya jangan sampai mencaci apapun yang ada pada diri kita, menganggap bahwa struktur tubuh kita yang satu dengan yang lainnya itu lebih bermanfaat, yang ini dan yang itu. Ternyata tidak semuanya saling berkorelasi dan saling bermanfaat, memberikan manfaat pada diri kita. Oke, kembali lagi Mbak Dara, dari dari beberapa mahasiswa tadi diuji cobakan selama 8 minggu. Ternyata mereka yang diambil air liurnya selama 3 kali dalam seminggu dan berbeda-beda. Ketika anak mahasiswa ini mengalami senang, hatinya happy, ternyata air liur antibodinya ini tinggi. Oh, jadi ketika diambil air liurnya dalam keadaan happy, dia bahagia, maka antibodinya tuh tinggi. Gitu. Tapi ketika diambil dalam keadaan dia sedih, dalam keadaan dia tertekan, maka air liurnya ini antibodinya ini menurun. Nah, inilah yang menjadi kesimpulan bahwa memang stres ini sangat berhubungan pemicu penyakit fisik. Gitu. Ini yang stres dan penyakit fisik dan kekebalan tubuh terutama. Jadi kalau kita sedang COVID nih, terkena COVID, ingat terpapar, artinya kekebalan tubuh kita lagi menurun dan fisik kita menurun. Nah, itu tidak hanya kita cermatin dari segi biologi saja, tetapi mari kita lihat sebenarnya perasaan kita bagaimana sih, mood kita bagaimana sih. Karena kalau mood kita menurun, maka antibodi menurun dan itu akan cepat terpicu terpapar ini. Dan biasa ya Mbak Dara ya. Jadi makanya nggak salah kalau Dara tuh suka lihat di teman-teman tuh di grup itu, di komunitas ya, di online ataupun di media sosial suka bilang bahagialah gitu ya, berbahagia dengan happy, dengan kita bahagia dengan kita happy itu bisa naikin imun. Iya, gitu imun ya. Kita naik. Atau misalkan lagi sedih, ayo bikin apa gitu yang bikin kita bahagia supaya imun kita naik. Betul Mbak Dara. Memang ini memang sudah diuji secara klinis. Ya, sudah diuji secara klinis dan memang dinyatakan memang ada korelasi yang sangat kuat. Maka mari kita jaga mood kita, bahagia kita jaga. Apapun kondisi yang ada pada diri kita, hidup adalah pilihan, maka kita memilih untuk bahagia apapun yang ada pada kondisi kita. Jadi
harus bahagia ya Yes, Mi. itu intinya. Dan bahagia itu kita yang ciptakan. Yes, itu pilihan ya, pilihan dan kita yang menciptakan. Oke. Oke, lanjut ke Yes. cara ngadepin nih. Cara ngadepin ah. stres kayak gimana Mi? Iya. Apalagi kalau kondisi lagi tekanannya lagi sana menekan sini menekan, aduh, banyak tekanan yang datang ke kita tuh kayak gimana cara ngadepin stres itu. Yes, Mbak Dara ya. Bagaimana sih kalau di dalam menghadapi stres itu? Kalau dalam psikologi itu namanya coping ya. Coping. Nah, coping itu adalah bagaimana kita menghadapi stres. Ada loh Mbak Dara, kalau ada seseorang yang stres itu dia makin makan aja, ada nggak? Asik nih Mbak Dara, tipe yang mana nih? Karena ada dua tipe seseorang dalam menghadapi stres, itu ada dua tipe. Ada dua tipe. Iya, makanya ada yang nggak mau makan sama sekali, ada yang makan terus. Nah, itu golongan saya itu. Jadi ada dua tipe Mbak Dara dalam menghadapi stres itu, yaitu problem focus coping biasanya. Ada yang emosional fokus coping. Nah, kalau bagaimana sih yang tipe yang problem fokus coping ini? Mereka ini langsung mengambil tindakan terhadap masalah yang dihadapinya. Contohnya begini. Ketika seseorang ini mahasiswa atau pelajar dihadapkan pada 2 minggu lagi dia mau atau sebulan lagi mau menghadapi ujian semester nih. Nah, yang dilakukan adalah kalau orang yang ini kan masalah, ini kan tekanan, ya enggak? Ujian itu tekanan loh, iya kan? Iya. Ketika seorang mengalami ujian itu tekanan, pasti dia akan stres ya. Yep. Kalau orang ini menghadapinya ada dua. Yang satu misalnya menghadapinya dengan cara problem focus coping, mereka akan belajar, dia akan menyiapkan mempelajari kisi-kisi, menyiapkan jawaban-jawaban yang dimungkinkan untuk muncul. Nah, ini adalah mereka yang selalu mengambil tindakan di dalam langsung ada masalah dia langsung mengambil tindakan. Ini adalah mereka yang punya tipe fokus problem fokus coping. Problem fokus coping. Ada juga yang emotion fokus fokus coping, ya bagaimana dia menurunkan emosinya dengan santai itu dulu. Oke, aku akan turunkan dulu emosiku, santai dulu dia, baru bekerja lagi. Misal dengan makan, ngopi. Nah, ini mereka yang masuk pada emotion tadi, emotion focus coping. Kalau ditanya mana sih yang lebih bagus, gimana Mbak Dara? Lebih bagus yang mana nih Mbak Dara? Yang problem fokus coping atau kan yang emotion ini? Kita masuk yang mana? Yang bagus yang mana? Oke, masuk emotion ya. Berarti kita ndak langsung mengambil tindakan, tetapi kita menurunkan emosi dulu gitu ya, menurunkan emosi, santai, perbaiki mood dulu, perbaikin mood gitu dulu, ya, jajan dulu sebelum siaran gitu ya. Ini adalah orang-orang emotion focus coping. Nah, mana yang terbaik? Sebenarnya yang terbaik adalah dua-duanya. Fleksibel. Mana yang harus kita ambil gitu tergantung keadaan, tergantung mood orang itu mau pilih yang mana. Artinya kalau ada teman kita lagi stres, terus dia memilih untuk ini gimana sih, ada orang tuanya sakit, ada ininya sakit, kok malah dia ngopi. Kita nggak usah paksakan, karena memang gayanya. Kadang orang menilainya gitu ya, Mi. Ini orang tuanya sakit, dia malah asik-asikan ngopi di sini misalnya. Atau apakah orang ngopi itu dia tidak stres? Dia stres sebenarnya, cuman cara menghilangkannya dia seperti itu, Mbak Dara ya. Nah, inilah yang kadang-kadang kita ini anak nggak berbakti banget ya gitu. Terlalu negatif kita menilai seseorang. Terlalu gampang menjudge orang. Yes. Padahal cara menurunkan menghadapi stres itu seseorang tuh berbeda. Ada yang misal menghadapi orang tuanya sakit, dia langsung bebenah, ambil oksigen, ambil apa dan lain-lain, dia langsung bawa ke rumah sakit, langsung mengambil tindakan. Ini adalah model-model orang yang problem fokus ini. Tetapi ada juga yang ini anak yang pertama problem fokus, langsung bawa ke rumah sakit, bawa bla 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 bla. Sedang anak yang berikutnya masih ngopi dulu, masih ngeteh dulu. Apakah tidak sama tingkat stresnya? Sama sebenarnya. Tetapi dia mengambil posisi yang ini gitu. Justru sedang menurunkan stresnya ya. Justru dia sedang menurunkan stresnya. Jadi mulai hari ini
setelah kita mengetahui cara seseorang dalam menghadapi stres ini, maka kita tidak bisa menjudge orang bahwa kamu salah gitu ya. Karena setiap orang mempunyai tipe yang berbeda. Manakah tipe yang lebih baik? Fleksibel, tergantung fenomena, tergantung mana yang dibutuhkan, dan tergantung tipe orang itu sendiri. Karena ada tipe A, ada tipe B, Mbak Dara. Tipe A ini kalau menurut dunia psikologi ini adalah orang-orang yang dia selalu pejuang, dia tidak bisa santai, dia agresif. Tetapi ada yang tipe B, dia lebih tenang. Nah, jadi ya kita tidak bisa memaksakan karena tipe orang ini berbeda-beda. Entah kita mau tipe A atau tipe B. Mbak Dara tipe yang mana? A atau B? Aku A atau B ya. Yang jelas aku O darahnya, Mbak. Aku A, B, berarti aku harus pilih 2. Oh iya, 2 kepribadian Mbak Dara ya. Oke. Nah, itu tentang cara ngadepin stres. Jadi dari sini kita mulai terbuka ya bahwa ketika seseorang menghadapi suatu masalah, jangan langsung kita lihat dari sudut pandang mata kita gitu ya. Jangan sudut pandang kita, bisa jadi ya tadi kata Umi bahwa ketika dia mengalami masalah besar, dia beralihnya ke kopi gitu ya, atau mungkin ada yang dengerin musik misalkan kayak gitu ya Mi ya. Pada dasarnya dia sedang menurunkan menurunkan emosi, menurunkan stres ya, menurunkan menaikkan imun dia kembali, menaikkan semangat dia kembali. Terus dengan begitu mungkin dia bisa berpikir lebih jernih ya Mi. Atau yang satunya lebih fokus, dia langsung menyelesaikan masalah yang dihadapi. Kita terserah nanti, fleksibel saja mana yang lebih baik yang kita lakukan. Selain itu juga Mbak Dara, dukungan sosial sangat perlu ya. Ketika seseorang mengalami stres, dihadapi dengan cara-cara seperti ini tadi, entah dia memilih problem atau emotion, maka ada juga dukungan sosial yang perlu. Dukungan sosial ini bentuknya struktural dan ada juga yang fungsional. Struktural itu apa sih? Dukungan dari suami, dukungan dari anak, dukungan dari orang tua. Ini sangat mempengaruhi seseorang untuk menurunkan stres yang ada pada dirinya. Begitu pula tentang fungsional. Fungsional ini tidak berarti harus struktural hubungannya, Mbak. Tetapi bagaimana kualitas hubungan sosial itu sendiri. Misalnya dengan teman ya, dengan sahabat, atau dengan orang-orang yang dia percayai, dengan ulama, dengan para istilahnya yang membuat dia nyaman. Ini adalah hubungan fungsional. Jadi kalau misalnya kita lagi stres, kita harus tahu cara menghadapinya ada 2 tipe yang tadi kita sebutkan, 2 tipe coding. Yang kedua adalah hubungan sosial. Dan sosial ini bisa dicari dari hubungan struktural dan atau bisa juga dengan hubungan fungsional. Kalau kita stres, kadang-kadang kita deham ya, di mana itu cuit-cuit kan gitu kan ya, di medsos. Mungkin ada teman kita yang berempati, terus dia langsung memberikan saran, memberikan pokoknya pemikiran-pemikiran, semangat. Nah, itu adalah hubungan fungsional, di mana kita lebih menjaga pada kualitas hubungan sosial. Jadi ada 2 ya, fungsional dan struktural. Jadi dukungan ini dari yang paling dekat adalah dari pasangan hidup ya, anak, suami istri, orang tua. Suami terhadap istrinya, begitu pula istrinya terhadap suaminya, dan anak-anak yang mendukung bagaimana seseorang ini menurunkan stres yang ada pada dirinya. Nah, dari stres ini biasanya menimbulkan penyakit apa aja nih? Biasanya penyakit fisik ya Mbak Dara ya. Kalau kita dalam keadaan stres, penyakit fisik yang timbul setelah diteliti oleh para pakar, para ahli psikologi, karena dengan datangnya beberapa klien Mbak Dara ya. Ini penyakit yang pertama timbul ini biasanya asma, penyakit pernapasan.
rasa cemas, sakit, marah itu biasanya menyerang penyakit asma. Gitu. Makanya kadang-kadang kalau kita dalam keadaan stres tinggi, tekanan tinggi, kita nggak sadar nafas nyesek kan gitu ya. Atau dada kita terasa berat. Pernah nggak Badara gitu ya? Pernah ya? Berarti Anda sedang tertekan. Ya, dan itu sangat sangat mempengaruhi kesehatan fisik. Terutama yang disebutkan adalah penyakit asma, penyakit pernafasan. Kenapa bisa seperti itu? Biasanya orang-orang seperti ini Mbak Dara ya, cara mengharapkan perlindungan dari orang. Jadi kalau saudara kita atau keluarga kita dalam keadaan asmanya ini bukan dikarenakan biologis, entah bukan karena angin, bukan karena cuaca, atau bukan karena bawaan, maka bisa kita cari dari sebab-sebab secara psikologi. Kenapa? Ada apa yang menyebabkan kamu seperti ini? Mereka sedang membutuhkan perlindungan. Nah, perlindungan itu bisa berasal dari struktural tadi atau bisa berasal dari fungsional. Tapi biasanya mereka ini membutuhkan kasih sayang ibu, ayah atau pasangan kita. Biasanya cenderung seperti ini. Nah, penelitian-penelitian yang ada. Maka kita sebagai orang-orang yang ada di lingkungan, apabila teman kita, saudara kita asma, kita tidak perlu buru-buru untuk memberikan medis ya, tetapi kita cek dulu ada apa yang menyebabkan, apakah dalam keadaan stres, apa sih yang menekan dirinya. Sejatinya dia butuh perlindungan, sejatinya dia butuh teman untuk menyelesaikan masalahnya gitu. Mbak Dara pernah sakit asma? Asma tuh asmara ya. Oke, itu penyakit yang kemungkinan akan muncul asma. Ya. Ada juga darah tinggi, pasti itu. Pasti ya. Karena dia sudah emosional mungkin memuncak. Darahnya pasti tinggi. Ketika kita ngobrol saja dengan orang, ketika orang itu tidak tahu apa yang kita maksud, darah tinggi nggak? Darah tinggi kan? Darah tinggi itu artinya istilahnya ada sesuatu yang tidak menyenangkan pada diri kita. Akhirnya aliran darah naik kan? Sebenarnya darah tinggi ini Mbak Dara ya, kalau kita memahaminya lebih dalam, halo bapak-bapak, ibu-ibu yang sedang darah tinggi, sebenarnya darah tinggi ini adalah posisinya mereka itu sebenarnya orang-orang yang menyenangkan, orang-orang yang asik diajak bicara. Sebenarnya kok bisa sih dia kayaknya enak banget loh, tapi kok kenapa bisa darah tinggi? Kadang-kadang orang juga tidak menyadari, padahal aku ini orangnya ngomong apa saja loh, tetapi kok saya masih kena darah tinggi kan gitu, seperti itu ya. Hipertensi kenapa ya? Sebenarnya mereka ini mempunyai tipe yang orang yang nggak sabaran. Terus dia ini tipe yang penuntut, sulit mengendalikan emosi, dan marahnya ini sangat tersembunyi sehingga dia tidak mampu mengontrol marahnya dengan baik. Nah, ini menyebabkan hipertensi ini, darah tinggi ini Mbak Dara ya. Bisa sampai 160, 200 per sekian. Nah, menyebabkan pusing. Ini sebenarnya adalah bisa dipicu dari stres. Dari stres ya. Jadi bukan pola makanan juga ya, Mi? Mungkin itu salah satu indikator saja ya. Jadi tidak hanya itu, tetapi ada pola kognitif, pola kehidupan yang salah di dalam mengontrol emosi. Ini yang lebih kita amati lebih jauh. Jadi kalau hanya sekedar makanan Mbak Dara itu mudah.
makanan tidak dimakan selesai. Ya. Tapi kalau mengontrol emosi, mengontrol amarah, ini yang sulit. Apalagi kalau tipenya tipe A, orang yang nggak sabaran. Jadi orang yang nggak sabar lebih rentan untuk terkena darah tinggi atau hipertensi, ya. Mudah-mudahan kita enggak ya Mbak Dara ya. Slow saja ya. Sabar-sabar. Iya, sabar menunggu, sabar menanti siarannya Mbak Dara ya. Masya Allah. Ini termasuk banyak hal, terutama ibu-ibu yang hari ini mendampingin anak-anaknya PJJ ini. Aduh, Mami, aku sudah darah tinggi ini, sudah nggak kuat. Artinya ibu sedang stres, artinya ibu sedang tertekan dengan tugas-tugas anak di rumah, tugas-tugas domestik. Betul. Sehingga ya tugas banyaklah, sehingga timbullah darah tinggi. Maka yuk kita rileks lebih. Jadi jangan terlalu menjadi pribadi yang gak sabaran. Mencoba untuk sabar, itu intinya. Mencoba untuk sabar kalau orang yang terkena hipertensi, dan pandai mengelola emosi, pandai mengelola tekanan yang ada pada dirinya. Hipertensi. Harus pandai mengelola emosi, manajemen hati. Kolbu, betul, manajemen hati. Karena perasaan itu juga sangat mempengaruhi pola pikir. Oke. Ada yang kita bahas, ada 2 penyakit yang kemungkinan itu terjadi dari yang ditimbulkan dari stres tadi. Stres. Ya. Ada juga loh Mbak dari yang lain. Banyak lagi. Banyak. Jadi ada jantung. Jantung koroner. Banyak ya. Penyakit hari ini jantung koroner ya. Ya, jantung koroner ini juga bisa disebabkan karena stres, Mbak. Stres juga ya. Stres, tekanan pekerjaan, tekanan kehidupan, ini juga bisa menyebabkan jantung koroner, yaitu menurunnya aliran darah ke jantung ya. Jantung koroner itu kan menurunnya aliran darah ke dalam jantung. Biasanya pribadi-pribadi ini adalah pribadi-pribadi yang agresif ya, terutama yang tipe A. Tipe A ini berbahaya sekali, Mbak. Tipe A ini berbahaya. Tipe A nggak sabaran, agresif. Kompulsif ya. Orang-orang yang tipenya ini tidak bisa menunda pekerjaan. Hati-hati. Kalau kita bekerja full, powerful, tidak bisa menunda pekerjaan, kita bisa terkena, kan stres itu dengan karena pekerjaan yang menumpuk, maka bisa menimbulkan jantung koroner, bisa menyebabkan darah tinggi. Nah, ini disebabkan pemicunya ya, salah satu pemicu adalah stres atau tekanan yang ada pada dirinya. Maka hati-hati, kita tidak perlu kompulsif ya, bekerja dalam waktu yang lama terus kepengen cepat memperoleh hasil yang memuaskan atau memperoleh kekuasaan. Maka kita harus atur ritmenya. Ritme harus kita atur, jangan sampai kita menjadi pribadi yang agresif. Mungkin boleh sekali, tetapi kalau terus dipacu, boleh kita menggunakan progres, tapi yang realistis. Silahkan berprogres dalam bekerja, tetapi yang realistis. Jangan sampai punya progres tetapi bisa menurunkan imun, menurunkan daya tahan tubuh yang pada akhirnya juga merusak diri kita sendiri. Itu ya Mbak Dara ya. Dan selain penyakit tadi itu ada 3 ya Mbak Dara ya. Ada 3 yang tadi itu ya. Termasuk jantung koroner, terus asma dan darah tinggi. Bisa juga migrain iya. Sakit kepala sebelah ya. Lama-lama migrain gitu ya. Karena kenapa kok migrain terjadi pada diri kita? Itu sebenarnya tidak saja disebabkan oleh faktor biologis saja, tidak, tetapi lebih kepada kepribadian kita ya, tekanan kepribadian kita yang obsesif.
perfeksionis ya, terlalu mengontrol semua pekerjaan ini sendiri. Maka bagi-bagi pekerjaan lah ya. Pekerjaan jangan Ya, diambil semua ya. jangan diambil semuanya. Nanti migrain. Ya. Betul itu Mbak Dara. Karena Karena mama nih di rumah Yes. bagi-bagi kerjaan sama suami gitu ya. suaminya juga jangan migrain. Atau yang paling utama ini terlalu perfeksionis Mbak Dara. Jadi orang-orang yang terlalu perfeksionis, harus agresif, ini lebih cenderung untuk terkena penyakit dibandingkan orang-orang yang slow. Tipe B ya. Tipe B ini tipe-tipe yang slow. Oke deh, kalau seandainya dia mencapai waktu titik A di A itu sama-sama dia harus mencapai titik A. Mungkin yang tipe A ini menggunakan start lari 100, yang ini oke lah 40 yang penting nyampe. Nah, ini Pelan yang tapi tipe pasti. B. Ya, pelan tapi pasti. Bukan berarti yang tipe B ini tidak mempunyai progres atau tujuan, tidak, tetapi dia lebih pelan, lebih memperhatikan kesehatannya, lebih memperhatikan tekanan-tekanan, bagaimana cara menghindari stres tadi. Dia lebih kepada emotion tadi ya Mbak ya, dibanding dengan yang tadi, yang pertama, yang problem fokus tadi. Nah, orang-orang ini lebih seperti itu. Artinya stop untuk bersikap perfeksionis, karena tidak ada orang yang sempurna. Karena kesempurnaan, terlalu menuntut kesempurnaan bisa menyebabkan penyakit Stres. aduh Masya Allah, atau menyebabkan migrain ya Mbak Dara ya. Dan itu Mbak Dara loh, gatal, Gatal-gatal. penyakit kulit. Penyakit kulit. Itu juga bisa disebabkan oleh tekanan, stres. Nah, jadi bukan masalah organis saja ya, bukan masalah organis saja, tetapi lebih kepada psikologi. Oke, Lebih pada psikologi. Ini kita biasanya mereka ini marah tapi direpres. Jadi marahnya ini ditekan. Dia pengen marah tapi ditekan, akhirnya gatal-gatal. dia suka menggaruk-garuk kan Mbak Dara. Coba Mbak Dara kalau lagi dalam keadaan tertekan, stres paling kan, dan tanpa kita sadari tanpa kita sadari itu mungkin stres ringan, tetapi ketika dia itu stres berat, ada seseorang yang mengalami stres berat itu, dia masuk ke klien kita Mbak Dara ya. Ada yang begini, di hari-hari tertentu dia berobat ke dokter, dia mengalami gatal-gatal yang cukup parah, dikasih obat eksim oleh dokter. Oke, ini kasih obat nih, minum ya Pak ya. Ternyata nggak sembuh juga gatalnya. Lantas dokter tadi menyatakan, oke Bapak silahkan ke psikologi, ke psikolog ya. Psikolog atau psikiater ya. Yes, nah ternyata Karena ketika psikiater dia, itu biasanya identik dengan iya, ketika dia masuk ke situ, maka dicek kan, dan ternyata saat-saat dia merasa gatal yang parah, itu adalah di mana dia sedang mengalami pertengkaran yang hebat dengan istrinya. Nah, ini bukti juga. Jadi ternyata gatal atau penyakit kulit dan menggaruk diri sendiri itu biasanya juga dalam keadaan stres juga bisa penyebab stres. Kalau mau dilihat artinya ada 5 penyakit ya Mbak Dara ya, yang jantung, disebabkan stres. terus darah tinggi, asma, apa lagi tadi? Migrain, dan gatal-gatal. Ada 5 ya, ada 5. Aduh, penyakit. halo, kalau kita salah satu dari itu coba cek, ada nggak peristiwa yang menekan diri kita? Oke, bagaimana cara menyelesaikannya? Lihat tadi ada beberapa penyebabnya. Hubungan keluarga yang harus dipererat, hubungan fungsional yang harus dipererat. Nah, kita sudah di terlepas dari pukul 14:59 menit. Masya Allah, jadi udah mau selesai ya kita. Jadi ini ya, jadi belibet nih. Apa stres Mbak Dara? Ya Allah, stres mikirin
Apa nih Mbak Dara? Masya Allah. Mikirin mie. Masya Allah. Jangan dipikirkan, aku bersamamu itu. Masya Allah. Oke, Mitra Jesi di menit ke-59 terlepas dari pukul 14 waktu Indonesia Barat dan kita sudah di penghujung acara tentunya Mitra Jesi. Dan sebelum kita tutup tentunya Umi selaku kepala sekolah dari SDS Kasih Ananda 1 mungkin ingin menyampaikan closing statement. Bapak Ibu yang saya hormati, SD kami, SD Kasih Ananda masih menerima siswa baru. Silahkan mendaftarkan di sekolah kami SDS Kasih Ananda, karena SDS Kasih Ananda ini mempunyai program-program pendidikan yang dibutuhkan pada era 21 ini, era saat ini, di mana ada program tahfiz, ada program English Club, ada Science Club, yang mana itu menunjang pendidikan putra-putri Bapak Ibu. Pendidikan kami pun PJJ yang kita berikan selama ini yaitu pendidikan yang menyesuaikan dengan keadaan diri kita, sehingga ayah bunda di rumah dalam mendampingin anak-anak belajar tidak stres, tidak tertekan, akhirnya terhindar dari 5 penyakit tadi. 5 penyakit tadi diantaranya yaitu asma, darah tinggi, jantung koroner, migrain dan penyakit kulit, ya, penyakit gatal-gatal. Ayah bunda, mari kita hindarin stres. Jika memang tidak bisa kita hindari stres, kita kelola stres, kita manage stres, kita kembalikan kepada Allah, dan kita cari apa sih penyebab stresnya dan kita selesaikan, dan yakin bahwa Allah Maha Penolong. Allah tidak akan memberikan ujian, tidak akan memberikan tekanan kepada manusia jika manusia itu tidak mampu. Yakin Allah bersama kita. Oke, Masya Allah ya. Jangan putus asa ya, putus Mi, ya. asa, semangat selalu. Semangat selalu. Bahwa segala masalah ada obatnya. Iya, segala masalah ada obatnya. Segala penyakit pun ada obatnya. Ada obatnya. Hanya satu yang nggak bisa diobatin. Iya, apa tuh Mbak Dara? Kematian. Wow, Masya Allah. Semoga kita husnul khotimah. Amin. Amin. Oke, Mitra Jesi di menit kedua terlepas dari pukul 15 waktu Indonesia Barat, tentunya kita harus berpisah juga ya. Tapi jangan sedih. Siapa yang sedih? Karena sedih itu nanti akan membuat stres. Memicu stres. Bisa migrain, bisa asma, jantung koroner, aduh banyak lagi. Oke. Dan tentunya Dara mohon maaf jika ada kata-kata yang tidak berkenan selama memandu acara ini, dan saya juga mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga siaran kali ini bermanfaat buat Mitra Jesi dan semuanya, termasuk juga kita berdua ya, Mi. Betul. Dan kami akhiri pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.